Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu nasiru li awliyai. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah bi imtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa'malu 'amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah kita sama-sama dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Bersolawat kepada baginda Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita di hari kiamat mendapatkan syafaat yang agung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan sebentar lagi akan menjumpai kita. Mari kita sama-sama membersihkan hati. Mari kita sama-sama menyucikan jiwa kita sesuai dengan tema khutbah, agar supaya Ramadan yang kita datangi nanti penuh hikmah, penuh makna, penuh dengan keutamaan. Maka jangan sampai kita menyambut Ramadan dengan biasa-biasa saja. Artinya apa? Mari kita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan, mensucikan diri dari perbuatan baik zahir maupun batin. Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, beliau berkata, Sya'ban syahru tathhiril qulub qabla dukhuli dhaifillah fi Ramadan. Sya'ban adalah bulan membersihkan hati sebelum datangnya tamu Allah di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang kita ini sering menyambut tamu dengan mengecat dinding, menata kursi dan mengganti tirai, tapi kita lupa menyambut debu yang menumpuk di sudut. Maksudnya bagaimana? Tamu yang agung itu adalah bulan suci Ramadan. Tuan rumahnya adalah hati kita. Kita lupa, jangan sampai kita lupa membersihkan hati kita. Iri, dengki, dendam, permusuhan itu menjadikan salah satu sebab amal kita tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang dipandang oleh Allah bukan harta kekayaan kita. Yang dipandang oleh Allah bukan jabatan kita. Yang dipandang oleh Allah bukan rupa kita, tapi yang dipandang oleh Allah adalah hati kita. Hati yang penuh dengan kedamaian, hati yang penuh dengan keikhlasan. Sebagaimana baginda Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi yang ditengok, yang dipandang oleh Allah adalah hatimu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita jumpai ini menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah, salat kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Salah satu baginda Nabi bersabda, salah satu ada 3 golongan, ada 3 orang.
La turfa salatuhum, yang tidak diangkat salatnya, fauqa rusuhusihim, di atas kepala mereka, sibran, walaupun hanya sejengkal tangan. Artinya apa? Ada 3 seorang hamba yang ngamal ibadah tidak diterima oleh Allah. Apakah kita termasuk jamaah yang dirahmati oleh Allah? Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Siapakah 3 golongan itu? Yang pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Rajulun adalah seorang laki-laki amma qauman, yang mengimami suatu kaum, wa hum lahu karihun, tetapi makmumnya benci kepadanya. Ini bisa diartikan seorang pemimpin yang tidak disukai rakyatnya. Tentunya seorang pimpinan itu tidak mencerminkan nilai-nilai norma yang benar. Kemudian yang tidak diangkat, yang tidak diterima amal ibadahnya, yang kedua adalah seorang hamba, seorang wanita, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, seorang wanita yang bermalam-malaman sedangkan suaminya sakit hati kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah wa akhwani mutasarimani, 2 orang berkawan, 2 orang bersaudara yang tidak saling menyapa, yang masih punya dendam, dengki, iri hati, permusuhan, tidak saling memaafkan. Walaupun sudah mendekati bulan suci Ramadan, walaupun sudah memasuki bulan suci Ramadan, kalau tidak saling memaafkan, tidak saling bertegur sapa, maka amalnya tidak diterima. Maka dari itu, agar supaya Ramadan yang kita hadiri, yang kita jumpai nanti penuh makna, penuh hikmah, bisa menjadikan amal ibadah kita diterima dan dosa-dosa kita diampuni, jangan sampai di antara seorang hamba masih ada permusuhan, iri, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Untuk itu, agar supaya Ramadan ini penuh makna, agar kita itu nanti disebut-sebut di kerajaan langit, agar kita nanti menjadi orang yang mulia, maka lakukan 3 hal. 3 hal itu apa? Yang pertama adalah belajar loman kepada orang yang pelit. Kemudian yang kedua adalah menyambung tali persaudaraan kepada orang yang memutuskan tali persaudaraan. Kemudian yang ketiga adalah mengampuni, memaafkan kepada orang yang pernah menyakiti kita. 3 hal itu kalau kita lakukan, maka kita menjadi orang yang mulia, walaupun kita di dunia biasa-biasa saja. Kita bukan kiai, kita bukan ustadz, kita bukan orang terkenal. Tapi kalau 3 ini kita laksanakan, maka kita akan menjadi orang yang mulia. 3 perkara itu apa? Sesuai dengan yang disabdakan oleh baginda Nabi, salasun, ada 3 perkara. Man kunna fihi, yang barang siapa melakukan 3 perkara ini, hasabahallahu ta'ala hisaba yasira, Allah akan menghisab dengan hisaban yang ringan. Wa adkhalahu al-jannata bi rahmatihi, Allah akan memasukkan surga dengan rahmatnya. Faqalu, para sahabat bertanya, wa mahunna ya Rasulullah, apa 3 perkara itu yang membuat manusia bisa menjadi mulia, yang membuat manusia akan dimasukkan surga ya Rasulullah? Kemudian baginda Nabi menjawab, tu'ti man haramaka, engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Engkau berbuat lauman kepada orang yang pelit kepadamu. Kemudian yang kedua adalah wattasilu man qata'aka, engkau menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepadamu. Engkau menyambung tali persaudaraan kepada orang yang memutuskan tali persaudaraan kepadamu. Kemudian yang ketiga adalah wa ta'fu amman dalamaka, engkau mengampuni, engkau memaafkan pada orang yang pernah mendolimimu, menyakitimu, merugikanmu, memaafkan tanpa syarat. 3 hal ini kalau kita lakukan, apalagi kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka orang itu akan agung, orang itu akan mulia, orang itu akan nanti didambakan surga, orang itu akan mendapatkan ridho Allah, orang itu akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Semoga khutbah yang singkat ini disertai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah syukran ala man'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara azam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadata man amana bi wa aslam wa hada man kafara bi argham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adaa dahru adlam wa ala mahalahum yawma syafa'ati wa akram. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa ayyuhal mu'minina min ibadihi wa qala azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa aqsaytahu wa nasina wa 'alimtahu wa jahilna wa la tada' lana amalan illa ballaghtana wa la su'lan illa sawwaghtana wa la khairan illa a'taitana wala syarran illa kaffaitana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Qimis shalah.